Halo Ngobers, kembali lagi di Ngobrak. Ngobrol di sini jadi inspirasi di sana. Kita udah masuk ke episode ketiga. Kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah asik dengan tema yang gak kalah asik. Tapi sebelumnya kita segenap tim Ngobrak itu mau ngucapin selamat tahun baru 2025 buat kita semua. Nah, langsung aja kita panggil narasumber kita, tamu kita, yaitu pendeta GPIB yang harusnya kalian semua udah pada kenal nih. Ibu Margaret Muskita Tenu. Halo Kak, halo Robert. Terima kasih Ibu udah datang ke podcast kita. Gimana Ibu kabarnya? Baik Kak Dean. Baik. Bagaimana Kak Dean? Oh, puji Tuhan juga baik Ibu. Puji Tuhan ya. Iya. Kesibukan Ibu kira-kira minggu-minggu ini gitu. Ya, pada umumnya seorang pelayan Tuhan, pendeta, jadi memenuhi panggilan pelayanan dan juga dalam rangka untuk ibadah-ibadah ya, tentunya bahkan sampai di awal tahun yang baru ini, maka itulah bagaimana kebaikan Tuhan ya, boleh diresapi, dihayati, dan bahkan bersyukur tim Ngobers boleh untuk juga menghadirkan saya sebagai narasumber pada kali ini untuk kita mengikuti bersama Ngobrak di episode yang ketiga. Iya Kak Dian. Ya, baik Bu. Ngomong-ngomong kalau misal tentang pelayanan gitu ya Bu ya, itu kira-kira Ibu sendiri ngerasa biasanya ada gak sih kesulitan-kesulitan yang biasanya Ibu hadapin gitu loh? Ada Kak. Ada banyak. Iya. Banyak. Oh, iya. ada yang bisa di-share gak Bu kira-kira? Ya tentunya terhadap kondisi-kondisi kehidupan jemaat gitu ya. Jadi bagaimana jemaat itu mempercayakan kita untuk bisa mendengar, mengerti apa yang menjadi persoalan mereka, itu nggak mudah, ya kan? Betul. Untuk mendengar, menghayati ketika mereka ada dalam penderitaan atau pergumulan kan, termasuk apa yang menjadi topik kita, iya. Jadi untuk hanya duduk diam dan menjadi pendengar itu, bagi mereka itu yang sangat mereka harapkan, supaya kita juga mengambil bagian bagaimana sih untuk bisa menopang, ya kehidupan mereka yang dalam pergumulan itu bagi saya nggak gampang loh. Nah, balik kita kalau misalnya tadi Ibu udah sedikit nyinggung ya. Jadi tema kita tuh di hari ini yang mau kita bahas tuh kira-kira sebuah pertanyaan lah ya Bu. Bisa kita bilang sebuah pertanyaan. Jika Allah itu baik, mengapa dunia ini jahat? Gimana sih? Nah, aku sendiri secara pribadi dan mungkin banyak yang bisa relate juga ya. Terutama pemuda-pemuda gitu Bu. Kadang tuh di dalam kehidupan mereka, perjalanan kehidupan mereka, mungkin kalau pemuda apa sih, dalam pendidikan, studinya mungkin, atau mungkin pekerjaan, bahkan dalam keluarganya mereka juga, itu biasanya menghadapi ya yang tadi Ibu bilang, pencobaan, kesulitan gitu. Itu dihadapi oleh mereka semua. Nah, sampai pada akhirnya mungkin ada di mereka itu titik ya, dimana kayak, wah kok hidup saya ampas banget gitu. Maksudnya sulit banget, susah banget, penuh penderitaan gitu. Nah itulah kenapa mungkin yang mau saya tanyakan pertama-tama gitu ya Bu. Menurut Ibu pendeta, pandangan Ibu tentang penderitaan yang kerap terjadi di kehidupan pemuda, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu gimana Bu? Iya Kak Dian. Sebelum kita membahas tentang penderitaan itu, kita melihat tadi di awal bahwa Tuhan itu baik. Itu yang harus kita garis bawahi ya Kak Dian. Maka Ngobers hendaknya kita bersyukur ketika kita boleh ada di tahun yang baru 2025 ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun
di tahun yang sudah kita lalui, tahun 2024 tadi yang Kak Dean bilang, ya kita tidak terlepas dalam segala kebaikan Tuhan itu ada penderitaan, ada pergumulan. Nah, dan itu juga yang membuka mata hati iman kita untuk bisa melihat bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru 2025 ini, tidak menutup kemungkinan bahwa pergumulan, tantangan, persoalan, bahkan penderitaan itu juga akan terjadi. Namun ketika kita mendasari bahwa Tuhan itu baik, saya sedikit mau mengarahkan ini kepada ngobers ya Kak Dean, tentang panggilan kita gitu ya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau dalam Roma pasal 8 ayat 29 itu jelas di sana bahwa Tuhan itu menciptakan kita dari awal ya serupa dan segambar dengan anaknya Yesus. Nah, itu jadi bingkai kita, frame kita gitu. Supaya ketika kita berbicara tentang penderitaan ini ya, kita menyadari tentang bahwa ada Tuhan yang baik gitu. Ada Tuhan yang baik. Lalu persoalannya ya, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya harus menderita kan, Kak Dian tadi? Betul. Nah, kenapa saya harus menderita? Ya, karena memang harus menderita. Kita harus menerima kesulitan, gitu ya. Kenapa? Gitu. Supaya iman kita bertumbuh, Kak Dian. Nah, kita berbicara tentang kebaikan Tuhan tidak terlepas dari iman kita, ya. Kredo kita, kepercayaan kita, ikrar iman kita di hadapan Tuhan melalui Kristus ya. Maka oleh karena itu kita harus menyadari bahwa ini bumi loh. Ya, ini tempat tinggal kita dan kita belum di surga. Sehingga layak gitu bahwa kita ini menderita. Itu ya. Kenapa dikatakan penderitaan? Karena mungkin apa yang kita alami, apa yang kita hadapi itu bukan hanya sekali Kak Dian. Ya, mungkin beberapa kali dan bahkan sering kali. Itu nggak nyaman, maka dikatakan wah itu membawa saya ataupun kehidupan ngobers gitu ya dalam keadaan yang menderita gitu ya. Tapi bahwa memang itu harus terjadi. Ya, memang itu harus terjadi bahwa kita juga ada dalam masa-masa sulit supaya iman kita bertumbuh. Sama seperti benih, ya kan? Benih itu kan juga harus dipelihara dan bertumbuh ya. Sama seperti seorang anak, gitu. Anak itu juga akan mengalami tumbuh kembang. Kalau dia mendapatkan perawatan, kasih sayang, ya, asupan gizi yang baik gitu. Namun juga didikan dari orang tua ataupun keluarga, ya dalam hal ini keluarga Kristiani. Atau bangunan, apakah sebuah bangunan itu tiba-tiba jreng gitu, dia akan berdiri gitu kan? Tetapi ada proses. Demikianlah kehidupan beriman, ya. Kalau kita membingkai, ya berdasarkan apa yang saya angkat di awal tadi, bahwa Tuhan itu dari awal menciptakan kita, ya serupa dan segambar dengan anaknya Yesus. Gitu ya. Jadi oleh karena itu penderitaan itu harus kita alami supaya iman kita bertumbuh, dan di sana kita juga seringkali menyalahartikan atau salah tafsir bahwa kebaikan Tuhan yang melimpah itu berarti saya punya teman yang mendukung saya, segala sesuatunya tersedia di meja makan gitu ya. Kebaikan Tuhan yang berkelimpahan itu akan memberikan aku kelegaan. Memang gitu, nggak salah gitu. Tetapi bahwa di sini kita juga dihantarkan supaya bukan hidup untuk kepentingan diri. Ya, bukan hidup supaya Tuhan itu layani aku dengan segala apa yang aku mau. Gitu ya. Tetapi tujuannya tadi kembali lagi ya, bahwa saya hidup ini untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Allah. Gitu ya. Bahwa di sini dikatakan supaya jelasnya ya Kak Dian, saya baca Roma 8 ayat 29. Semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya bahwa kita
lewat penderitaan, pergumulan, tantangan ya dalam kehidupan beriman untuk menjadi sama serupa dengan Kristus itu, disinilah tuntutan kita yang masih ada dalam dunia bumi ini, gitu ya, kita belum di surga, untuk membangun, untuk memperkuat iman kita, Kak Dean, supaya bertumbuh, gitu, bertumbuh kemana? Ke arah Yesus sebagai kepala, gitu kan? Nah, oleh karena itu, yang di sini yang diharapkan oleh Kristus dalam penderitaan itu adalah karakter kita, karakter ngobers, gitu ya. Karakter kita seperti apa, Kak Dea? Ya, yang ada di buah-buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran. Itu Kak Dean kira-kira yang bisa disampaikan. Nah, cuman yang menarik di sini ya Bu Pendeta, kalau tadi sumbernya itu kan bahwa Tuhan itu baik. Namun kalau kita berbicara tentang penderitaan, ada kalanya orang yang mengalami penderitaan yang mungkin sebegitu besar untuk dirinya sendiri, itu kadang mengalami keterpurukan, stres, sampai akhirnya berpikir bahwa apakah Tuhan diam gitu. Itu bagaimana pendapat Bu Pendeta tentang orang yang menganggap bahwa Tuhan sudah diam di kehidupan dia. Mungkin dia sudah berdoa sebegitu banyaknya. Atau dia berpuasa. Iya, sampai mungkin melakukan hal-hal ekstrim ya yang ada di perjanjian lama begitu. Tapi kok rasa-rasanya hidup saya tetap kacau balau. Gimana gitu. Tuhan itu ya saat aku menderita. Bagaimana apakah dia pandangan diam ataukah dia jauh gitu ya. Nah, ini kembali lagi bahwa kita mau mengutamakan perasaan kita atau spiritual kita. Nah, kalau kita berbicara bahwa Tuhan itu di mana ya? Kok seakan-akan dia nggak hadir, seakan-akan dia jauh, gitu ya? Itu kan perasaan, seakan-akan saya merasa, ya. Seringkali manusia itu ya membawa perasaannya, gitu, nggak salah juga, karena itulah kehidupan kita ya sebagai manusia. Tetapi di sini yang mau saya nyatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya ada. Tuhan itu ada, ya. Walaupun seringkali kita, saya mungkin Kak Dian atau ngobers di sana merasakan Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu benar-benar ada ngobers, ya. Apapun yang kita rasakan. Jadi penderitaan itu bukan hanya untuk membuat iman kita bertumbuh, Kak Dian, ke arah Kristus ya sebagai kepala atas tubuh, ya, tetapi juga membangun hubungan kita sebenarnya, spiritual kita kepada Tuhan. Nah, itu yang mau dimau Tuhan. Ya, bahwa kita ingat juga apa yang disampaikan melalui Alkitab bahwa Tuhan itu kan tidak lagi menjadikan kita sebagai hamba ya, tapi sahabat. Nah, apa sih perkara susahnya kalau sebagai sahabat? Ya kan, adanya keterpisahan. Kalau sahabat itu kan menaruh waktu, menaruh apa segala sesuatu gitu kan, seperti terikat gitu. Tapi ketika bareng terus gitu ya. Ketika kemudian menjadi berjarak gitu kan, itu menjadi satu hal yang nggak enak, menderita kan. Iya. Jadi ada kalanya, ada waktu di mana masa-masa itu datang untuk apa ya? Seakan-akan Tuhan itu jauh. Seakan-akan kok dia melupakan saya ya, kok dia itu seakan-akan nggak mendengar saya, diam, gitu ya Kak ya. Itulah gitu ya. Jadi ada masa, jadi Tuhan pakai masa itu bagaimana respon kita, gitu Kak. Apakah kita tetap membangun hubungan kita yang akrab dengan Tuhan, kan? Atau kita mengutamakan perasaan kita, yang tadi itu seakan-akan gitu. Padahal tadi saya sudah sampaikan Tuhan itu benar-benar ada ngobers. Ya, apapun yang kita rasakan pada saat seperti apa terpuruknya kita gitu. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, Tuhan tetap ada. Dan itulah janjinya bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita kan. Bahkan hubungan yang akrab kita juga temui melalui Daud. Daud yang begitu akrabnya dengan Tuhan.
gitu ya. Tetapi dia juga merasa kok seakan-akan, bahkan Tuhan mengatakan Daud itu berkenan di hatinya. Tetapi Daud mengatakan bahwa kok aku sepertinya terbuang ya di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan juga bagaimana sebenarnya di dalam kitab Yesaya kalau nggak salah ya, di sana dikatakan seakan-akan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Itu kan apakah yang kita mengutamakan perasaan kita atau hubungan kita kepada Tuhan? Tetapi sesungguhnya Tuhan sama sekali tidak meninggalkan kita, Kak. Gitu ya. Jadi itu yang mau disampaikan, Kak. Ini mengantar kita lagi, Bu Pendeta, ke pertanyaan selanjutnya yang ini adalah sebuah pertanyaan yang dititipkan ke kita gitu ya. Ada satu orang itu nanya kayak, gimana Bu, kalau misalnya saya mempertanyakan banyak hal, dan terutama itu fokusnya itu tentang iman saya. Betul, mungkin seperti kata Bu Pendeta tadi begitu. Tetap percaya bahwa Tuhan ada, tapi tetap rasa-rasanya menderita terus gitu. Akhirnya dia bertanya begitu, Bu, apakah wajar sebenarnya untuk dirinya yang sudah di umur dewasa begitu masih mempertanyakan soal keimanannya dia? Apakah wajar kayak begitu, Bu? Iya, saya rasa ya, Kak, itu wajar. Siapapun dia, ya, walaupun dia sudah ada di dalam kedewasaan usia, ya, ataupun bahkan juga dalam kedewasaan iman, ada masa-masa ya, seseorang itu ada juga di dalam satu tantangan yang luar biasa, itulah ujian iman ya, supaya kita tetap terhubung kepada Tuhan atau sebaliknya ini, ya, apakah kita tetap menaruh harap pada Tuhan atau sebaliknya, hal yang wajar, Kak. Ketika misalnya kita masih mempertanyakan keimanan saya, karena kita bukan Tuhan, kan? Kita bukan Tuhan dan kita kalau misalnya kita tidak mempertanyakan iman kita lagi gitu ya, berarti kita sudah sama dong dengan Tuhan, gitu kan? Sudah sama dengan Tuhan. Tuhan itu kan yang maha, gitu kan? Dia sempurna. Wajar karena kita ini masih di bumi, bukan di surga. Lalu ada banyak hal juga yang kita hadapi, gitu ya. Oleh karena itu wajar saja ketika mungkin ada hal-hal yang mungkin termasuk di dalamnya pergumulan itu, aduh, gimana ya iman saya di hadapan Tuhan, supaya apa, Kak? Kalau kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ya, Kak, di sana dia juga mengatakan bahwa bagaimana Ayub ini, kita tahu kan pergumulan Ayub yang luar biasa. Sangat menderita itu, Bu. Tapi 37 pasal dia tidak menemukan itu jawaban Tuhan di awal-awal itu kan. Tapi kita lihat dia setia ya. Dan di sana dikatakan bahwa aku tuh berjalan ke timur, kok dia nggak ada ya. Aku ke barat, aku nggak mendapati dia ya. Ya, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Di utara aku cari dia nggak nampak gitu ya. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ini tadi juga termasuk yang pertanyaan di awal tuh, Kak. Karena kan Tuhan bagaimana ya, nggak tahu gitu loh. Aku cari ke timur, ke utara gitu ya. Tetapi dia tahu loh jalan hidupku. Nah, ya, Kak, artinya bahwa kita perlu juga mempertanyakan keimanan saya gitu ya, supaya kita ya tentunya mempertanyakan bukan kepada dunia loh, Kak, bukan dengan menjadikan dunia ini sebagai sahabat kita gitu ya, tetap dari apa yang kita alami ini Yesus sebagai sahabat kita yang sejati. Itu ya, artinya kita tetap senantiasa terarah gitu kepada Tuhan. Tuhan bagaimana ya, mungkin lewat hal ini Tuhan akan menguji saya, membentuk saya gitu. Nah, pada akhirnya kita lihat Ayub mengatakan dia tahu jalan hidupku, gitu ya. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti apa, Kak? Emas. Seperti emas, gitu ya. Jadi bagaimana Tuhan itu bekerja gitu kan? Artinya bahwa dalam segala hal tanpa kita sadari, Kak, ya itulah ya, ketika kita setia kepada Dia, ya kita akan keluar seperti emas. Emas itu apa sih? Berharga ya. Iya. Emas itu punya nilai gitu. Jadi bagaimana sebenarnya Tuhan punya maksud dalam penderitaan itu, gitu kan? Jadi seperti itu, Kak Dian. Nah, setelah tadi Ibu bilang ya, maksudnya penderitaan kan
pasti begitu ya terjadi. Supaya apa ya? Supaya bisa menumbuhkan iman tadi. Nah, tapi kan kadang-kali begitu ya, Bu Pendeta, khususnya mungkin saya melihat realita anak-anak muda gitu. Kadang-kali kita sebagai orang Kristen tuh sulit meresponnya dengan tanda kutip baiklah penderitaan itu. Sangat sulit untuk kita melihat bahwa ya ini penderitaan sudah seharusnya saya jalani. Kan lebih kebanyakan, saya nggak mau menderita begitu, capek segala macam gitu. Pasti. Nah, menurut Bu Pendeta gimana sih seharusnya kita sebagai orang Kristen, sebagai pemuda Kristen itu merespon penderitaan yang terjadi? Ya. Bagaimana seharusnya ya, Ya. saya Kak Dian merespon penderitaan yang terjadi. Nggak usah bingung. Ya. Gak usah bingung. Nggak mudah ya. Gak mudah itu, gimana tuh Bu? Kembali lagi Maksudnya? kepada frame tadi tuh. Segala sesuatu tuh Tuhan ciptakan kita dari awal. Artinya bahwa ya memang kalau Tuhan menciptakan kita, menentukan kita dari awal sesuai dengan kehendak dan maksudnya, menyerupai karakter Kristus, ya bahwa sekali-kali dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Makanya tadi saya pertegas, kita mengutamakan perasaan atau mencari Tuhan nih. Iya. Gitu kan. Nah kalau kita mengutamakan untuk mencari Tuhan, Ayub tuh bagaimana sih? Dia sujud kepada Tuhan dan menyembah. Lalu dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku kan, maka dengan telanjang pula aku akan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Gitu. Jadi responnya di dalam penderitaan ini jangan bingung, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Jangan khawatir. Bagaimana caranya percaya pada janji Tuhan? Iya. Bersandar. Ya, bersandar, percaya pada janji Tuhan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, Kak. Itu sih. Oke. Iya, tetap artinya kembali lagi kepada iman kita kepada Tuhan gitu, mencari Tuhan dan bukan mengedepankan perasaan. Kalau kita bilang perasaan nggak mudah, gitu. Lalu saya nggak bingung gitu. Pada kenyataannya banyak orang menjadi terjebak ya dengan segala penderitaan itu, nggak bisa bangun bangkit untuk menunjukkan karakternya tadi tuh buah-buah roh, gitu kan? Tapi sebaliknya kan Kak. Maka tadi saya katakan bersahabat dengan dunia, menjadi sumber konflik, gitu kan, tidak menghadirkan damai sejahtera dan segala hal yang lainnya, gitu kan. Padahal intinya kan Tuhan menghadirkan Yesus ke dalam dunia itu supaya kita tidak binasa ya, tetapi beroleh keselamatan, gitu. Tetapi seringkali penderitaan ini malah menyesatkan kita. Iya. Gitu. Itu Kita menjadi relate sih, Bu. tersesat gitu karena kita bingung gitu ya. Tadi seakan-akan kok Tuhan nggak ada gitu ya. Maka responnya apa? Cari Tuhan supaya kita nggak bingung Kak. Kita punya keteguhan hati gitu, ketekunan ya untuk tetap senantiasa percaya pada janjinya gitu. Percaya kepada yang tidak terlihat itu Kak, gitu kan? Tetapi ada jaminan gitu. Nah, Bu Pendeta, kan kita balik lagi ya. Tadi dari jawaban Bu Pendeta, ya nggak usah bingung gitu lah ya. Tapi kan nggak usah bingung, kita nggak usah munafik ya. Itu cukup sulit, apalagi untuk kita yang emang udah susah duluan, udah apes duluan gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu Pendeta ada pesan-pesan nggak untuk pemuda, untuk orang-orang Kristen di luar sana gitu ya? Gimana caranya kita menemukan harapan di tengah ketidakpastian, di tengah penderitaan yang dunia ini beri gitu. Karena ya sulit, maksudnya memang kalau kita bilang, ya percaya aja gitu. Iya percaya, tapi kan kadang ada kalanya orang itu batu sebegitu batunya ya begitu Bu Pendeta, sehingga mana buktinya segala macam. Itu kan biasanya jadi tantangan tersendiri untuk kita orang Kristen. Itu gimana menurut Ibu? Iya. Membuka diri untuk Roh Kudus itu tinggal tetap dalam kehidupan kita. Mari masuk, ya kan? Masuk dalam hatiku ya, dia diam. Artinya bahwa Roh Allah itu kita undang untuk tinggal dalam kehidupan kita. Ya, supaya apa? Ya, supaya kita semakin dan semakin itu untuk tetap kuat. Ya, untuk bisa melihat bahwa ada pengharapan ya di balik penderitaan itu. Ya, ada kemuliaan
ya di balik penderitaan itu. Sehingga harapannya apa ya Kak? Jangan tinggalkan firman. Karena di dalam firman itu ada kebenaran loh Kak. Ya, kita selalu katakan bahwa firman Tuhan itu makanan rohani. Tapi bagaimana kita merespon gitu ya bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani gitu di tengah-tengah penderitaan, gitu kan? Sebagai yang benar, buku di atas segala buku yang ada, gitu. Dan juga diperlukan persekutuan Kak. Jadi dalam penderitaan jangan kita mengisolasi diri. Jangan kita malah jauh dari persekutuan. Justru dalam persekutuan itu bagaimana gitu upaya kita untuk bisa hadir, maka perlu Roh Kudus tadi ya, nggak mudah. Karena dari persekutuan itulah yang bisa menopang kita. Persekutuan itu keluarga Allah loh Kak. Jadi harusnya ya di sana dalam persekutuan yang ada bisa menopang kita gitu ya. Persekutuan itu juga bisa membangun semangat kita gitu ya untuk menopang, untuk bisa mengarahkan kita kembali sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu kan ya Kak. Nah itu kita bisa menemukan harapan di tengah ketidakpastian hidup itu seperti itu yang saya bisa ungkapkan. Nah Bu, tadi di poin terakhir itu cukup menarik Bu kalau kita ngomong tentang persekutuan ya. Nah, kira-kira ini jadi pertanyaan terakhir kita, itu apa sih yang udah dilakuin gereja pada umumnya atau terkhusus GPIB mungkin, atau yang bisa dilakukan oleh gereja untuk memastikan kekuatan iman para jemaat di tengah ya gempuran ketidakpastian, gempuran pergumulan, penderitaan tadi Bu. Bagaimana? Kalau saya meresponnya terhadap pertanyaan ini Kak, sebenarnya sebagai gereja bahwa sudah banyak hal yang dilakukan ya tentang pembinaan iman lewat ibadah, kemudian lewat kelas katekisasi Kak, ya kan, entah itu khusus maupun reguler, ya bahkan ketika masuk dalam perkawinan. Ada kelas katekisasi pra perkawinan ya, ada banyak hal di sana. Kemudian juga pembinaan-pembinaan terkait juga dalam unit-unit misioner gitu ya. Juga kan baru-baru ini disajikan Kak pembinaan yang tentang Allah yang merengkuh itu Kak. Untuk semua iya kan? Yang baru itu ya Bu? Iya. Jadi sebenarnya upaya gereja untuk mengantisipasi atau memastikan yang ngobers gitu ya. Bahkan gerakan pemuda ini untuk ada dalam kekuatan iman, ya di tengah gempuran, apalagi penderitaan yang kita alami gitu ya. Gereja dalam hal ini Yesus memanggil kita melalui gereja Kak, dengan segala pembinaan-pembinaan yang sudah tersajikan. Tapi kan persoalannya bagi setiap pribadi kan yang dipanggil itu, kita meresponnya enggak tuh untuk ada masuk dalam pembinaan-pembinaan itu, ibadah. Kalau di karunia itu ada berapa kali jam ibadah tuh Kak? Ya kan, di karunia, kemudian di pos-pos pelayanan kan Kak, lalu di pelkat-pelkat gitu. Nah gerakan pemuda nih, apalagi ngobers nih. Ibadah gabungan gerakan pemuda, seberapa banyak yang hadir. Padahal gereja memastikan gitu loh supaya ayo gitu bisa kuat dalam iman gitu. Sudah tersajikan Kak, cuma respon kita seperti apa gitu. Oh, gimana ya? Hari ini ada janjian sama temen. Dating gitu ya sama pacar gitu atau hal-hal lain yang mungkin aku nggak bisa diganggu gitu. Ya, bagaimana pilihan kita? Dan saya memastikan bahwa kalau ada kasus seperti misalnya pergumulan ya yang membuat kita menderita, gereja juga Tuhan punya cara gitu melalui gereja ya dalam segala hal yang diupayakan tadi. Kembali lagi kepada respon pribadi maupun keluarga Kak. Gitu. Itu juga penting ya Bu. Iya. Jadi artinya bahwa kita ya perlu untuk saling tadi ya menopang gitu, membangun gitu. Artinya karena di dalam gereja itu bukan hanya para pemimpin gereja ya Kak, bahkan sampai ke 6 pelkat yang ada gitu, intergenerasi ya Kak. Perlukan respon. Nah,
Kira-kira begitu aja ya Bu ya. Diskusi singkat, Menarik ya, Kak? ngobrol-ngobrol Kayaknya singkat. cepat banget. Menarik, cuman masalahnya Iya. waktu, biasanya waktu. Iya. Tapi nggak masalah Bu. Kira-kira ini kesimpulan terakhir lah yang bisa saya berikan gitu ya Bu. Jadi Ngobers harus ingat ya, tadi dari awal penekanan Bu Pendeta itu adalah Tuhan itu ada. Jangan sampai lupa itu teman-teman. Dan kedua, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik teman-teman. Dan itulah kenapa segala macam penderitaan itu sebenarnya punya tujuan. Segala macam penderitaan itu diberikan sama Tuhan supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman. Kalau tadi kata Bu Pendeta ya. Oleh sebab itu ya, kiranya kalau misalnya para ngobers, pemuda-pemuda di luar sana begitu ya, entah dari gereja manapun, itu biasanya di dalam persekutuan bahkan sudah diberikan akses, sudah diberikan wadah supaya teman-teman itu bisa menumbuhkan iman di situ. Tapi kadang kembali ke pribadi kita sendiri. Mau gak kita terus menumbuhkan iman itu? Mau gak kita datang ke persekutuan untuk menumbuhkan iman bersama-sama dengan teman-teman yang lain? Nah, kadang sulitnya di situ. Keinginan pribadi ya, tadi Ibu Pendeta, dating gitu segala macam, hangout sama teman, ngerasa Senin sampai Jumat gue udah, capek banget gitu. Akhirnya yaudah, ketika ada panggilan untuk menumbuhkan iman, akhirnya ditolak. Itu yang menjadi tantangan kita. Nah, teman-teman, Ngobers, sekarang kita masuk ke sesi Dubrak dari untuk Ngobrak. Oke, Bu Pendeta nanti bantuin aku ya bacain pesan-pesan dari teman-teman ini. Oke, pertama dari aku dulu aja. Pertama, dari N untuk Nona Manis. Wih, manis sekali nih pesannya. Have a holy jolly Christmas. May the peace and joy of Christmas be with you and your family. Jesus bless you. Loop. Cukup alay itu ya, loop. Tapi ada hatinya di situ teman-teman. Oke, gak tahu ini siapa. Tapi kita next. Nah ini teman-teman sangat menarik. Dari Uyung untuk Bubub. Kapan lagi gitu kan. Ini jarang banget nih panggilan sayang. Uyung. Selamat tahun baru Bub. Maaf kalau aku banyak salah di tahun kemarin. Dan terima kasih juga untuk tahun yang penuh kenangan indah ini. Semoga di tahun 2025 kita bisa membuat kenangan yang lebih indah lagi. Wah, so sweet sekali Uyung ini. Oke. Yang ketiga nih dari Anonim untuk G. In another life, I hope you really know what you want. Siapa ini? Sok cool banget ini orang ya. Oke, next. Nah, Bu Pendeta boleh coba bacain nih. Iya, dari orang untuk Neru. Wah, selamat tahun baru. Sukses selalu. Gue harap kalung salibnya masih dipakai ya. Asik. 3 years been crushing on you and still counting. Hey. So sweet gak ini Bu? Ini Bu. Dari aku untuk kamu. Wah, akunya siapa nih? Dan kamunya siapa? Semoga di tahun yang baru status kita juga baru ya. Wah. Status apa tuh? Status apa ini? Mudah-mudahan baik-baik aja. Status jadi anak Tuhan wajib ya Bu? Status jadi anak Tuhan. Wajib, oke. Tetap kuat walaupun dalam pergumulan yang ada. Mantap Bu. Dari R untuk kalian semua. Mari aminkan bersama-sama ya. Tahun 2025 menjadi tahun yang membahagiakan dan penuh berkat bagi kita semua. Kita juga bisa semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Kata R ini untuk kalian semua. Terima kasih R. Terima kasih R.
Lanjut Bu. Apa nih Kak? Masih saya? Iya boleh Bu. Dari aku. Nah, aku berarti banyak nih. Atau akunya siapa nih? Aku untuk kamu. Semoga di tahun yang baru punya kesempatan baru untuk peluang yang lebih baik. Terima kasih aku. Terima kasih aku. Nah ini Bu ya. Dari AGP untuk tim ngobrak. Wih. Selamat tahun baru dan gua mau pantun. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Ikan cucut, ikan hiu. You guys are so cute. I love you. Terima kasih sudah menjadi perwakilan suara anak-anak muda. Tetap semangat dan sukses di tahun 2025. Terima kasih AGP siapapun Anda. Oke, nih dari aku lagi, tapi akunya hanya 2 ini. Aku. Untuk siapa aja boleh. Oke. Jangan lupa kado Natalnya ya. Wah ini kepengen banget ini mah. Bu Pendeta boleh lagi nih dari aku lagi nih Bu. Dari aku lagi. Untuk dia. Dia di sana atau dia di sini? Waduh. Semoga bertemu di titik terbaik menurut waktu. Ya. Tuhan berkati harapannya ya. Terakhir ini dari Mbak Cantik untuk Mas Ganteng. Wih. Dari tadi gak ada yang mau sebut nama ya. Cukup kecewa saya. Emang boleh ngajak tahun baruan bareng tapi status kita belum jelas. Waduh. Harus ya dipertahankan, tadi Bu Pendeta udah bilang status sebagai anak Tuhan tuh wajib. Ini kalau belum anak Tuhan keterlaluan nih Bu Pendeta. Oke. Setelah kita udah ngobrol, terus habis itu bacain pesan teman-teman, tiba kita ya di akhir perbincangan kita Bu. Kira-kira Ibu mau ngomong apa, punya pesan terakhir gak nih buat ngobers-ngobers di luar sana gitu? Apalagi untuk kalian yang sekarang ngerasa ya hidup kalian lagi susah, hidup kalian punya penderitaan. Ibu? Ya, makasih Kak Dean. Terima kasih tim ngobrak ya yang buat acara ini seru banget. Dan juga ngobers ya, tahun baru 2025 Tuhan berikan bagi kita kesempatan untuk meneruskan hidup. Ya, saya ingatkan kembali di awal kita diciptakan sesuai dengan tujuannya. Serupa dan segambar dengan karakternya Kristus. Berarti memasuki tahun 2025 ingat. Ingat apa Kak? Anak Allah sudah mati untuk saya dan juga untuk dunia ini, gitu kan? Oleh karena itu seringkali kita melupakan daftar list yang menghantarkan anak Allah itu sampai kepada kematian, melupakan dia yang dihina, dia yang diolok-olok, diludahi, dicambuk, ya. Bahkan dalam ketidakberdayaannya dia dimahkotai duri dan bagaimana dia harus untuk memikul salib ya. Yeah. Dan bagaimana orang banyak itu mengejek dia dan menganggap bahwa dia bukan Tuhan gitu ya, menentang dia sebagai Tuhan. Nah, ini yang seringkali membuat kita melupakan ya daftar list yang panjang ketika Yesus itu mati bagi kita. Sehingga kenapa tadi kita ada dalam penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itu ingatlah selalu dan jangan melupakan daftar list yang panjang itu ketika Yesus telah mati bagi kita. Karena kita dijadikannya berharga, salib itu bukan berarti untuk membuat kita nyaman Kak. Gitu kan. Tetapi lewat salib itu membuat kita, menghantarkan kita, mengajak kita untuk berjuang. Ya kan, sebagaimana Kristus, karakter Kristus berarti kita harus juga seperti Kristus kan Kak. Maka dikatakan bahwa penderitaan Kristus kan menjadi teladan untuk kita. Ya, Kristus lebih dahulu menderita supaya itu menjadi teladan. Teladan itu berarti kita harus ikutin kan. Nah, oleh karena itu biarlah tetap senantiasa ada di dalam jalan yang benar ya Kak. Memastikan iman kita itu bertumbuh ke arah Dia yang sudah menderita mati bagi kita
Ya, supaya kita ketika ada dalam penderitaan kita tetap melakukan yang benar. Ya, kita tidak kecewa, ya, karena dengan kecewa kita menyangkali kenyataan yang terjadi, Kak. Tetapi ketika kita berproses bersama dengan Yesus, Dia menolong kita dan memampukan kita untuk bertahan. Ya. Karena untuk apa Dia mati? Dia menyediakan kekekalan, kan, Kak? Kemuliaan gitu, dan itulah yang harus kita rebut, yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini, Kak. Gitu. Maka nggak ada salahnya sih menderita. Nggak ada salahnya itu menderita. Tuhan pakai menjadi alat untuk kita mau diproses dan sampai kepada kemuliaannya. Semangat ngobers. Ya. Semangat. Tidak apa-apa kalian menderita, teman-teman. Tadi udah dikasih tahu Bu Pendeta, tetaplah setia. Supaya muncul seperti emas. Muncul seperti emas. Seperti tadi Ayub. Tadi di Ayub ya. Ya. Oke. Gitu aja Bu Pendeta. Kita sudahi perbincangan kita di episode 3 Ngobrak. Ngobers yang nonton, jangan lupa kalau kalian suka sama bincang-bincang teologi, bincang-bincang keimanan, permasalahan anak muda, begitu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sama jangan lupa, ya lumayan lah, tolonglah share lah ke teman-teman kalian, ke keluarga begitu ya. Supaya setidaknya ya video ini, acara kami ini juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Begitu aja. Thanks semuanya. Kita ketemu lagi di Ngobrak episode selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus berkati, ngobers. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu bersama dengan Tuhan Yesus.